wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya dan kelompok saya akan memaparkan video penjelasan tentang hukum syara dan apa saja macam-macam pembagian dari hukum syara. Apa sih itu hukum syara dan apa saja macam-macam pembagian dari hukum syara itu? Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk mari kita simak video selanjut ini ya. Selamat menonton. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum syara. Hukum syara adalah seperangkat peraturan dalam agama Islam yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai rasulnya yang wajib diikuti oleh setiap orang Islam berdasarkan keyakinan dan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah, manusia, dan lingkungannya. Nah, oleh karenanya sebagai umat muslim sangat penting diketahui oleh masing-masing agar terjaga dan yakin di dalam melakukan aktivitas keseharian sehingga dirinya senantiasa berada di dalam jalur hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum syara adalah aturan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, di dalam pembagian hukum syara sendiri kita akan memaparkan macam-macam pembagian dalam hukum syara. Dan di dalam hukum syara sendiri dibagi menjadi dua, yaitu taklifi dan wad'i. Mari kita bahas perbedaan hukum dari masing-masing tersebut. Nah, di dalam bagian tersebut kita sudah memaparkan berbagai klasifikasi dari perbedaan tersebut. Mari kita membahas poin yang pertama. Apa saja sih hukum syarak yang meliputi taklifi itu? Hukum taklifi tersebut adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seseorang mukallaf untuk melakukan sesuatu atau tindak perbuatan. Nah, di dalam hukum taklifi yang pertama adalah fardu atau wajib. Fardu sendiri adalah sesuatu hal yang jika dikerjakan seseorang, ia akan mendapat pahala dan jika meninggalkannya maka mendapat dosa. Ada dua macam fardu, yaitu fardu ain yang harus dikerjakan oleh setiap individu atau umat Islam, dan yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu dianggap cukup bila sudah dikerjakan oleh sebagian umat muslim. Nah, mari kita bahas klasifikasi hukum syara dalam hukum taklifi wajib. Nah, dari segi orang yang dibebani yaitu wajib aini dan wajib kifai. Wajib aini sendiri adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf sudah balik atau berakal tanpa terkecuali. Sedangkan wajib kifai, kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf, namun jika telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi. Dan klasifikasi yang kedua dari segi kandungan perintah. Poin yang pertama adalah wajib muayyan, adalah kewajiban di mana yang menjadi objeknya adalah tertentu tanpa ada pilihan. Dan poin yang kedua, wajib muhayyar, adalah kewajiban di mana menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif atau kafarat sumpah. Dan berikutnya dari segi waktu pelaksanaannya dibagi menjadi dua juga, yaitu wajib mutlak dan wajib mu'aqqad. Wajib mutlak adalah kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Misal kewajiban membayar puasa Ramadan yang tertinggal. Dan yang kedua adalah wajib mu'aqqad. Kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu. Poin selanjutnya adalah sunnah atau mandub, sesuatu yang dianjurkan. Sunnah sendiri adalah sesuatu hal yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan dosa. Dan di dalam sunnah terdapat 3 poin, yaitu muakkadah, ghairu muakkadah, dan zawaid. Muakkadah sendiri adalah sunnah yang dianjurkan, dibiasakan oleh Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya. Dan poin yang kedua, ghairu muakkadah, adalah sunnah biasa, sesuatu yang dilakukan Rasul namun bukan menjadi kebiasaannya. Dan poin yang terakhir adalah zawaid, sunnah mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai manusia. Pembahasan yang selanjutnya meliputi haram, sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram sendiri adalah sesuatu hal yang jika ditinggalkan
maka akan mendapat pahala, dan jika dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Klasifikasi hukum taklifi haram. Yang pertama ada al-muharam li zatihi, yaitu diharamkannya karena esensinya mengandung kemudaratan bagi kehidupan manusia. Dan yang kedua adalah al-muharam lil ghairihi, dilarang bukan karena esensinya, tapi pada kondisi tertentu dilarang karena ada pertimbangan eksternal. Contohnya, meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, dan kegiatan maksiat lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mubah, melepaskan atau mengizinkan. Mubah sendiri adalah sesuatu hal yang jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Berikut adalah klasifikasi hukum taklifi haram mengenai mubah. Dan berikutnya ada makruh, adalah sesuatu hal yang jika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala, namun jika dikerjakan pun tidak mendapatkan siksa. Setelah membahas taklifi, kita akan membahas poin wad'i. Apa sih wad'i itu? Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani, sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi. Berikut adalah bagian-bagian dalam hukum wad'i. Dan ini adalah sebab hukum dalam wad'i. Tindakan perzinaan menjadi sebab atau alasan bagi wajib dilaksanakan hukuman atas pelakunya. Keadaan gila menjadi sebab bagi keharusan ada pembimbingnya. Dan tindakan perampokan sebagai sebab bagi kewajiban mengembalikan benda yang dirampok kepada pemiliknya. Dan definisi sebab sendiri telah kita paparkan di dalam gambar tersebut. Lalu selanjutnya mani dalam hukum wad'i. Akad perkawinan yang sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukunnya adalah sebagai sebab untuk saling mewarisi. Akan tetapi saling mewarisi tersebut menjadi terhalang atau mani disebabkan suami misalnya telah membunuh istrinya. Dengan demikian tindakan pembunuhan adalah mani atau penghalang bagi suami istri untuk mewarisi. Nah, untuk video selanjutnya kami akan menampilkan beberapa contoh ilustrasi tentang penerapan hukum syara di lingkungan masyarakat. Oke, untuk itu selamat menonton lagi ya.
biasa tuh bahasa cowok-cowok. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami apa itu pengertian hukum syara dan macam-macam pembagiannya? Semoga apa yang sudah teman-teman pahami dari penjelasan video ini bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.